Siapa Halo Mas ya Pak, tadi ya? udah kelihatan Pak? Ya, sebentar ya. Iya Pak. Yuk kita bahas yang TO kemarin ya. Nah, di situ soalnya apa? Jumlah paket yang dikirimkan oleh sebuah kurir. Apa kurir ya? Tuh. Eh, Jumlah paket yang dikirimkan oleh sebuah kurir selama 7 hari berturut-turut adalah 12, 14, 18, 26, 28, 32, dan 40 ya. Ya, ini soal mah udah latihan berulang-ulang ya. Jadi yang perlu kalian cari di sini adalah polanya gitu ya. Nanti akan ditanyanya variatifnya ya seperti itu. Kalau konstan nanti eh, apa hari keberapa, kemudian mungkin selisihnya, kalau rata atau polanya seperti apa ya variasinya seperti itu. Nah, ini yang ditanyakan jumlah paket yang akan dikirimkan mencapai 96 paket pada hari keberapa gitu. Ya. Ya udah, berarti kan kita pakai rumus UN ya. Di mana rumus UN itu kita lihat dulu apakah ada polanya. 12 ke 14 selisihnya 2. Dari 14 ke 18 ini ya selisihnya 2. Ya kita coba aja. Terus dari 18 ke 26 selisihnya 14 ke 18 selisihnya 4. 18 ke 26 selisihnya 8. Terus 2 lagi. Terus 4 lagi. Terus 8 lagi. Ya berarti kan udah kelihatan ya polanya ya. Di 12. Ini 14. 18. 26. Terus balik lagi ke 28 ya. Tambah 2, tambah 4, tambah 8, tambah 2, tambah 4, tambah 8. Yang sekarang ditanya adalah yang ke 96 itu berapa gitu. Oke. Nah, kalian kalau ngelihat pola seperti ini boleh aja ya kalian lihat di sini dari 12 ke 26 langsung ya. Kan selalu berulang 8 tambah 2 berapa nih? 10 tambah 4 14 ya. Berarti bisa ngelewatin seperti itu ya. Bisa ya, bisa dimanipulasi seperti itu. 12 ditambah berapa nih? 14. Nanti jadinya 26. Terus tambah lagi 14. Jadinya 40. Tambah lagi 14. Jadinya 54. Terus sampai 96. Oke. Nah, kita akan coba gunakan UN ya. Biar tahu ya buku berapa dengan menggunakan 14, 12. Ini kalau mau pakai rumus. Tapi kalau kalian mau di satu-satu gitu ya silakan aja ya. Itu mungkin 1 menit cukup ya. Oke. 12, 26, 40, kemudian jadi 54, tambah lagi 14, 68, tambah lagi 14 jadi eh, 82, jadi 90. Nah, 12 ke 26 berapa hari? 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 hari. Terus ke sini, ke sini, ke sini. Total berapa semuanya? Bisa dilihat di situ. 12, kemudian 14, kemudian 18 per 26. Betul ya? 12, 14, 16, 12, 14, 18, 26. Oke, jadi dari sini ke sini ada 3 hari. Sini ke sini 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berapa tuh? 18 ya. Nah, ditambah hari pertama nih jangan lupa. Jadi hari ke-19. Oke, itu untuk nomor 21 ya. Jadi kalau kalian mau satu-satu ya lama ya. Jadi kita lihat, oh persegini itu nambahnya adalah 14. 14, 26, 40, dan sebagainya. Barulah dibikin deret seperti itu. Itu nomor 21 ya. Jadi jawabannya 19 ya. Tolong cocokkan kalau ada yang punya kunci. Enggak. Udah ada kunci belum? Ada yang punya belum? Kunjaunya TO.
Belum ada ya? Ya, kalau belum ada, bisa cocokkan ya. Oke, setuju ya semua? Nomor 21, jawabannya 9, hari ke-19. Ya. Jangan lupa ya, ini loncat 3 hari itu, ini hari pertamanya. Jadi ini pasti hari keempat. Ya, tuh. Ini hari ke-7, ini hari ke, apa tadi, hari 10, 13, 14. Nah, gitu ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya di chat room ya. Nomor 2, seorang pedagang membeli 10 kilogram, membeli 50 kilogram jeruk dengan harga totalnya 750.000. Jika pedagang tersebut menjual jeruknya dengan harga eceran dan seluruh jeruknya habis terjual, maka persentase keuntungan yang diperoleh adalah berapa? Ya, balik lagi, untung, persen untung sama dengan apa? Penjualan, jual ya, jual dikurangin beli. Beli itu jelas modalnya ya, jual kurang modal ya pada saat beli, dibagi modal dikali 100%. Ya, seperti itu. Nah, di situ kita lihat semuanya 50 kilogram jeruk dengan harga total 750.000. Berarti kalau per kilonya berapa? Kita bagi aja ya. Oke. Di kontratan kita bagi 750.000. Kalau dibagi 50 kilogram berarti satunya akan menjadi 15.000. Itulah modalnya. Ya. Jadi dijualnya berapa? 18.000 per kilogram. 18.000 dikurangi 15.000 dibagi 15.000 modalnya dikali 100%. Oke, yuk kita kurangin. Ini adalah persen untung ya. 18.000 kurang 15.000 jadi 3.000 bagi 15.000. Coret-coret dapat 1/15 ya. Sebentar, ini kok ganjil ya. Ya, maka persentase keuntungannya jadi berapa? 250.000 tadi bagi 50 betul ya, 15 dapat 3.000 untungnya. Dan seluruh jeruknya habis terjual. Ya, dapat ya 1/5 dibagi 3, 1 dibagi 15, 5. Sehingga yang kita dapat adalah berapa tuh? 100 dibagi 5 ya. Hasilnya udah dapat 20%. Nih. Oke. Nah, diingatkan lagi ya untuk untung rugi, kemudian diskon di PK ya. Di PK ya ada hubungannya juga ya sama potongan-potongan seperti ini. Kemudian itu diskon pajak dan sebagainya diperhatikan kata-katanya. Oke, mungkin yang PU ini tidak serumit PK atau PM gitu, tapi tetap harus teruji. Ya, jadi persen untung sekali lagi adalah jual dikurang modal dibagi modal dikali 100%. Kalau rugi gimana? Ya sudah, jual kurang modal aja tetap ya. Tapi nanti pasti kalian akan dapatnya negatif gitu. Ya, ya namanya kan rugi ya. Pasti hitungan di atas kertasnya negatif. Oke. Lagi pula sebelum kalian tahu itu rugi atau untung kan kelihatan ya dari jual sama modalnya. Ketika penjualannya itu lebih kecil daripada belinya, ya pasti rugi ya. Variasi soalnya ya mungkin nggak kejual semua. Bisa aja jeruknya setengah busuk misalnya begitu ya. Kemudian mas biar untung sekian persen, maka jeruk yang tersisa harus berapa dijualnya? Ya mungkin variasinya ke sana bisa. Itu pun juga sebetulnya tidak terlalu lama eh, mencari jawabannya. Oke. Yuk 21, 22 aman? Wah mana nih? Kok pada diam semua?
Aman ya. Yang mau bertanya nggak apa-apa ya, angkat tangan aja. Nanti bisa saya ulangi lagi gitu. Oh ya, harusnya hari ini yang membawakan materinya Pak Wasimudin, cuman beliau sedang ada kesibukan, jadi saya eh, menggantikan ya, menggantikan untuk membawakan materi. Ya, lanjut. Nah, ini apa nih? Bahan pembuatan sebuah keramik hias terdiri dari tanah liat, kaolin, kuarsa, dan feldspan. Perbandingan massa tanah liat, ya ini perbandingan-perbandingan seperti biasa. Soal yang tadi ada apa ya? Sebuah campuran besi, ada tembaga, ada besi, ada sedikit litium dan sebagainya. Itu juga sama ya. Perbandingan berarti campuran. Yuk kita lihat yang terlibat siapa aja. Yang terlibat di sini adalah tanah liat, saya kasih nama TL gitu ya. Kemudian kaolin, saya kasih nama K, dan kaolin sama kuarsa. Berarti satunya Ka, satunya Ku gitu. Dengan perbandingannya adalah 5:3 ya. Nah, ini perbandingannya. Kalau kalian mau cari kalau kalian ingin mewakilkan kuantitinya, ya boleh kalian tambahkan 5x banding 3x banding 2x. Oke. Jadi kalau dihitungnya harus kuantiti ya kita pakai 5x banding 3x banding 2x. Massa Feldspar diketahui sebesar sepertiga dari massa kaolin. Hmm, hmm, hmm. Massa Feldspar adalah sepertiga dari massa kaolin. Feldspar diketahui sebesar sepertiga dari massa kaolin. Sebentar, sebentar, sebentar. Oh, Feldspar ya. Oh, ada Feldspar satu lagi, guys. Ada Feldspar pemainnya, guys. Jadi ada TL, ada kaolin, ada kuarsa, ada Feldspar ya. Yang 5:3:2 itu yang mereka itu. Nah, si Feldspar-nya kita nggak tahu, tapi dibilang massa Feldspar adalah sepertiga dari massa kaolin. Jadi ini kalau di dua, ini sepertiganya dari dua ya, sepertiganya dari kaolin. Oke, jadi kalau kaulinnya itu 3 bagian, berarti si Feldspar-nya adalah, ya kalian lihat ya, V-nya sama dengan sepertiga kali 3. Nah, gitu ya. Jadi sekarang campurannya lengkap gitu. Perbandingan campurannya. Dari apa tuh? Dari TL sampai dari tanah liat, kaolin, kuarsa sampai feldspar. Kemudian jika dalam satu adonan keramik massa feldspar yang digunakan adalah 10 kg, maka massa satu total adonan keramiknya berapa? Oke, feldsparnya tadi udah ketemu ya. 1 kg. 1 atau 10 tadi? 10 ya. Maka massa seluruhnya berapa? Massa seluruhnya berarti kita jumlah ya. Semua berapa bagian? 5 tambah 3, 8. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 1, 11. Ya. Jadi semuanya, total semuanya adalah 11 bagian. Jadi kalau kita mau cari semuanya, tinggal bandingkan aja ya. 1/10 kilogram akan sama dengan, ini 11 bagian ya. Banding X. Kali silang, X sama dengan 10 kali 11, jadi 110 kilogram. Jadi semuanya. Kalau yang ditanya adalah massa si kaolin, ya mana kaolin? Diwakili oleh 3 bagian dari 11 ya. Atau kalau kalian mau bandingkan langsung dengan Feldspar, bisa nggak? Bisa. Misalnya ini saya kasih nama Y. Berarti 3 banding Y akan sama dengan 1/11. Ya, dapat Y-nya 3. Ya, jadi jawabannya adalah 110 kilogram yang C. 23 ya.
Oke, bisa dilanjutkan? Mudah ya, 20, 21, 21, 22, 23. Karena kalau saya ingat-ingat, ini pertanyaannya kan dari SD sering. Ya, seperti itu. Oke, oke, ini redang. Berikutnya, 24. Tiga buah mesin. Mesin apa tuh? Oh, boleh kalau ada yang mau satu lagi, silakan. Dilihat dulu ya. Hmm. Dah, yuk kita coba nomor 24 ya. Tiga buah mesin geothermal. Tiga buah mesin geothermal. Tiga buah mesin pencetak, yaitu mesin A, B, dan C, digunakan untuk mencetak dokumen ujian. Jika digunakan sendiri-sendiri, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu paket dokumen adalah sebagai berikut. Si A 6 jam, ya. Kemudian mesin B 12, mesin C 4. Jika digunakan dioperasikan secara bersamaan selama 1,5 jam, berapa bagian pekerjaan yang masih tersisa? Ya, yuk kita coba dulu kalau digunakan bersama-sama tuh berapa lama sih untuk satu pekerjaan? Ya, ya satu per total. Kenapa kok satu per sih? Karena ini kecepatan berbanding dengan waktu. Nah, ya kalau pecahan jelas pasti samakan penyebut gitu ya. 6 dikali 2, 6 jadi 12 kali 2 berarti ini juga 2. Ini tidak dikali satu berarti atas jadi satu juga. Ini kali 3 jadi 3 ya. Sehingga totalnya adalah 3, 4, 5, 6 per 12. Jadi total gabungan kalau mereka bekerja bersama-sama adalah 2 jam. Ya. Jadi 2 jam itu setara dengan satu pekerjaan. Ya, satu pekerjaan. Nah sekarang dikasih waktunya cuma 1,5 jam ya dioperasikannya. Jadi bandingkan saja ya. 1,5 jam itu bisa berapa? Kira-kira lebih lama apa lebih apa? Kira-kira lebih banyak apa lebih sedikit ya? Kalau satu pekerjaan 2 jam, kalau 1,5 jam ya berarti pasti belum beres ya. Gitu. Ya bandingkan saja 2 dibagi 1,5 sama dengan satu pekerjaan X. Dah kali silang ya. 2X 1,5 sehingga dapatkan X-nya adalah berapa? 1,5 dibagi 2. Bagi setengah per setengah 30. Ya. Jadi pekerjaan yang sudah diselesaikan ya 3/4 bagian. Tahu kalau jadi persentase ya 75%. Ya. Gitu. Ya, silakan dicatat. Jangan di screenshot ya. Kalau bisa ditulis tangan, jadi kalian eh, minimal pernah ngerjakan ini gitu ya. Siapa tahu nempel di alam bawah sadar gitu. Jadi, oh begini caranya. Jadi jangan dihafalkan saja. Gitu. Apa mau nanya? Ya,
Ini Silakan. emang agak buram ya, Pak, Yang mana? videonya. Video saya? Nggak tahu, yang lain burem nggak? Kalau di saya tajam. Kalau ininya, kalian punya ya ininya, apa namanya? Naskahnya punya kan ya? Naskahnya punya semua? Nggak? Sorry, yang burem yang mana? Yang tulisan saya apa yang diktat? Yang di soalnya, Pak, Yang bukan ini, tulisan Bapak. Ya, yang di soal ini. Oh iya, ini memang tadi ngeprintnya agak kurang ini ya. Kalau ininya jelas pembahasannya. jelas, Pak. Jelas ya. Coba saya perdekat ya. Sebentar. Aduh. Better? Iya, Pak, benar bagus. Ya, ya, ya udah saya pakai. Saya dekatkan kameranya. Nih pembahasan yang tadi ya. Wah, pembahasan yang tadinya nggak bisa dikecilin ya. Pak, Baik, boleh kalau tidak, gimana? boleh request soal nggak yang kalau nggak salah ada nggak sih yang 360 derajat persentasenya terus dimasukin ke persentase yang 100%? Persentase yang 100%. Oh, sebentar ini ada yang komplain ya. Jawabannya, oh, yang ditanya berapa pekerjaan yang masih tersisa? Sorry ya, saya nggak baca pertanyaannya. Jadi, 1,5 jam itu yang dikerjakan tuh sudah 3/4 bagian. Ya. Nah, karena pertanyaannya yang ditanya adalah yang tersisa, maka jawabannya adalah 1 dikurang 3/4 ya. Ya, good, pertanyaan yang bagus. Saya kurang teliti. Yang ditanyanya adalah sisanya, bukan yang sudah dikerjakan. Ya, oke, terjawab sudah pertanyaannya yang di message. Nah, tadi apa tadi bilang mau tanya persentase dari apa tadi? Eh, Sudut ya, sudut ya. iya, Sudut ya. Oke, saya ganti kertas dulu. Nah, sudut sebetulnya ya tidak ada masalah ya. 100%-nya lingkaran itu kan pasti setara ya, bukan sama dengan ya. Setara dengan 360 derajat kalau ukurannya derajat. Oke. Ya. Oh, anak saya jadi gede banget. 100% itu setara dengan 360 derajat. Sehingga kalau misalnya ditanya kalau 30 derajat berapa persennya? Ya tinggal 30 derajat per 360 derajat dikali 100%. Ya. Nah, ini biasa apa? Soal-soal yang biasa memakai ini adalah biasanya soal-soal tabel gitu ya, soal-soal grafik ya. Nah, gitu ya. Nah, grafik ini kan bisa diwakili oleh sudut, bisa juga diwakili oleh persentase ya, seperti itu. Terus gimana Pak kalau misalnya ini 30 derajat, terus jumlah seluruh lingkarannya ada 500 orang gitu. Ini misalnya 100 derajat gitu. Ya nggak ada masalah sebetulnya ya. Kalau kita mau cari bagian yang ini tinggal 30 derajat dibagi 360 derajat dikali 500 orang. Ya, mungkin seperti itu yang dimaksud pertanyaannya. iya, Halo? Pak. Terima kasih. Seperti ini. Ya, jadi 100%. Nah, ada juga yang mungkin diwakilinya dengan 2 pi gitu ya. Cuman saya jarang lihat itu soal yang pakai pi-pian gitu ya di UTBK ya. Pi, ingatkan lagi, 360 derajat itu kalau mau dalam radian ya pakainya 2 pi. 180 derajat berarti setengahnya. Ya, seperti itu. Sudut kalau mau jadikan persentase, ya dibaginya seluruhnya 360.
Ya. Yuk kita lanjut dengan tadi terakhir nomor 24 ya. Ya, sekarang kita nomor 20. Yuk, saya bacakan. Sebuah pabrik menargetkan persentase produk layak jual mencapai lebih dari 85% dari total produksi harian. Evaluasilah dua informasi berikut. Goyang. Total produksi hari ini adalah 1.200 unit gitu ya. Kemudian nomor 2, pernyataannya adalah jumlah produk yang cacat tidak layak jual pada hari ini adalah 150 unit. Pilihlah informasi yang dapat digunakan untuk menjawab apakah target hari ini tercapai. Ya. Nah, sekarang lihat ya, mencapai lebih dari 85% targetnya dari total produksi harian ya. Karena pabrik sebagus apapun juga pasti ada barang reject, ada barang cacat gitu ya. Makanya kalau sepatu-sepatu Adidas gitu ya, tas-tas branded gitu dijual murah ya mungkin ada cacatnya sedikit ya. Nah, dibilang di situ target persentasenya mencapai lebih dari 80%. Jadi kalau 85% hasilnya dalam kuantitinya tercapai, maka ya targetnya tercapai. Yuk, data yang pertama adalah total produksinya 1.200, berarti 1.200 kita kalikan dengan 85% ya. Berapa hasilnya nih? 1.200 kali 85, 100 sama persennya bisa diinginkan ya, dicoret. 85 kali 12, 170, di 80. Didapatkan 0, 12, 1.020. 850, ya, 1.020 barang tercapai ya. Oke, terus total produksi 1.200, jumlah produk yang cacat tidak layak jual pada hari ini adalah 150 unit. Berarti dari 1.200 yang cacat adalah 150. Berarti berapa? 1.005. Oke, dari sini kita bisa tahu ya, kalau produksinya itu adalah 1.050 yang bagus, karena yang cacatnya 150 unit. Oke, kemudian produknya ketika kali 80% hasil 1.020. Ya, jadi dapat menggunakan apakah target yang tercapai cukup satu, cukup dua, atau informasi satu dan dua. Ya kalau kita cuma 85%, ya kita kan nggak bisa tahu ya yang cacatnya berapa jadinya. Oke, tapi lebih dari 80% berarti kita harus tahu 1.020 ini adalah batas terakhir, batas dasarnya. Kalau dia lebih, baru target tercapai. Dari mana kita tahu target tercapai? Ya, kita lihat 1.200 barang cacatnya 150. Ternyata berhasil melewati 1.020. Berarti kita harus menggunakan informasi satu dan dua. Ya, seperti itu. Ya, barangkali ada ini lagi, ada sanggahan. Kalau satu kayaknya nggak cukup ya. Dua nggak cukup. Jadi satu dan dua harus dipakai. Oke. Nah, ini untuk mengolah yang informasi yang pertama. Ini untuk mengolah informasi yang kedua ya. Nah, kita bandingkan. Berikutnya, 26. Penentuan juara lomba inovasi teknologi ditentukan dengan 4:1. Wah, bobot fungsionalitasnya gede ya. Bobot fungsionalitasnya gede. 4 kalinya, ini 1 kalinya. Dari sini yang ditanya yang menempati peringkat kedua. Berarti kita bisa cari yang paling kecil kali ya. Yang paling kecil yang mana tuh kira-kira tuh? Mungkin yang 4 bagiannya itu yang 75 ya.
Nah, 4 bagian 75 aja udah skor berapa dia? Ya, karena biarpun nilai estetikanya 90, tapi itu cuma satu bagian. Oke. Nah, kalau misalnya siapa ya, Pak Kiki mungkin pernah bilang ya, ini lihat aja yang paling deket ya. Yang paling deket, karena ini perbanding satu berarti kan jauh banget gitu. Oke, bisa dibandingkan seperti itu. Atau caranya juga, ya udah 80 kali 4 berapa nih? 320. Ini 95 totalnya. 320 tambah 95. 5, 1, 4 ya. 415. Yang kedua 85 kali 4, 340. Ini 170 jadi 420. Ya, lihat aja jumlah yang paling gede yang mana. Ya, sambil belajar ngitung ini ya, ngitung tanpa koret-koret gitu. Karena kalau dikali 4 kan hasilnya harusnya bulat. Oke, 75 kali 4, beli bakso 4 harganya 75 ya. Kamu keluar dong 300. Ini 90, 390. Ini 90 kali 4, 360. 360 tambah 60, dapat 420. Ya, terus ini 80 kali 4, 320. Satu bagiannya 85, dapat 405. Kelihatan ya sekarang ya. Yang nomor satu adalah yang ini, yang nomor dua adalah yang ini. Peserta P jawabannya. Yang menempati peringkat kedua. Paling atas. Setuju guys? Halo? Masih segar semua? Ya, ya boleh silakan. Barangkali yang lain mau bertanya ya. Harus bersemangat. Minggu depan sudah masuk masa ujian UTBK. Ya, good luck buat yang hari pertama membuka jalan, yang masih hari kedua dan seterusnya. Mohon dipantau medsos. Boleh tuh channelnya Pak Ramdan itu biasa suka bahas soal-soal yang hari itu keluar. Kalau ada ininya ya di medsosnya kalau ada bocoran tuh. Kan suka ada kan yang spill-spill tuh ya. Jam 8 ujian, jam 11 sudah ada yang bilang, wah soalnya kayak begini, kayak begini. Ya diikutin aja. Nah itu kalau soal udah dapet atau dapat dari sumber yang mana ya, tolong disortir dulu. Tapi nggak apa-apa, bawa aja ke SSC ya. Bisa tanya di situ sama Piket ya, tutor-tutor yang ada di sana. Oke, nomor 26, aman ya? Boleh caranya begini silahkan. Ini berapa sih 410 ya? Ya, Pak perlu bagi 5 nggak? Nggak usah. Karena kalau dibagi semua dibagi 5 kan akan sama ya. Jadi kita cari jumlahnya aja. Ya udah curiga sih, ini 90 paling gede ya. 90 ya paling deket sama 85 nih. Gitu. Boleh dihitung duluan ya, itu mungkin paling besar. Next. Wah, punya hasil perhitungan yang lebih besar dari 39%. Nah, kita coba gitu ya. 39% ditambah dengan 3/4/5. Ini diadunya sama mana nih? Itu ditambah apa dibagi ya? Tambah ya? Nah, saya amankan dulu. Ya, ditambah ya. Ini karena bawahnya itu adalah koma-koma ya. Koma-koma. Jadi yang atas saya rubah jadi 0,39.
ditambah 3/4. Nah, ini diadunya sama 39%. Ya, coba tiganya saya ke kiri ya. Jadi 3,39 ditambah 4 per, ya, seperti itu. Nah, diadunya sama 3,82 tambah 4 per 13. Kemudian 3,81 tambahnya 5 per 15 dan seterusnya. Oke, jadi kita gimana nih enaknya nih ya? Hmm, 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 hmm. Coba deh, saya rubah jadi tiganya ke, iya ya harus satu-satunya. Mana itunya kecil-kecil ya, bedanya 0,01, 0,01. Kayaknya bisa kita bisa kita hilangkan ya perbedaan 0,05. Cara enaknya gimana nih? Ya, kita coba bandingkan aja deh. Bandingkan apa pecahannya aja ya. Pecahannya kita bandingkan. Soalnya 4/5 yang dibandingkan adalah 4/13, 5/15, 6/18, 7/19, sama 9/2. Nah, kira-kira ini gede mana nih? Ya, antara 4/13, 5/15, 6/18, 7/14, sama 9/20. Ya, yuk kita coba karena ini naiknya sama ya. Ini naik, terus ini turun. Ya, kita kalikan aja yang ini sama yang ini. 20 kali 4, 80. 13 kali 9, 13 kali 9 dapatnya 100 lebih ya. 117 ya. Tomat. Berarti ini sama ini lebih besar yang ini. Yuk kita adu ini sama ini. 13 kali 5, 65. 15 kali 4, 60. 13 kali 5, 65. Berarti masih lebih besar ya. Kita adu yang ini. 18 kali 5, 80. 90. Ini 90. Nah, ini sama nih. Oke. Dan tinggal ini. Ya. Tapi yang jelas ini pasti lebih besar. Berarti saya curiga yang 9/20 ini yang lebih besar. Ya. Kalau tiganya kan sama-sama 3 ya. Nah, sekarang tinggal ngitung yang 0,9 ya. 0,9 perbedaannya dengan 0,82 itu kan ini ya. Apa namanya? Bedanya cuma 0,9 ya. 0,09, 0,9 sama 0,82. Bedanya 0,08 ya. Ini bedanya 0,12 ya. Nah, ini cukup kecil ya. Jadi bisa kita klaim bahwa yang besar tuh yang ini ya, yang kayak gitu, nomor 27. Oke, kalau kalian mau dihitung lebih jelas, kita coba adu sama yang ini ya. Apakah bedanya 0, sekian nggak gitu. Jadi 20 kali 7 kan 140. 19 kali 9 itu 171. Berarti kan 31/140 ya. 380. Kalau dikali tuh, ini bedanya 0,01 sekian gitu. Sekarang ini bedanya cuma sedikit ya, 0,04. Jadi untuk selisih dari pecahnya kita tidak perlu ini ya, tidak terlalu pengaruh gitu. Ya. Nah, tadi yang 3 di remove dulu aja, jadi sama 3, jadi nggak usah pusing bikin tiganya. Kemudian yang 39% jadi 0,39 buat ngebandingin yang desimalnya. Kemudian yang 4/5-nya ini kita adu dengan yang ini. Ya.
Oke, yang lebih besar ya pasti cuma satu ya. Cari aja yang paling besar di antara A sampai E gitu. Bisa dipahami untuk menalar nomor 27? Karena kalau kalian apa ya namanya ya, menghitung satu persatu, 4 per 13 itu kan tidak rasional ya. Jadi kalau kalian bagi itu nanti komanya, di belakang koma itu banyak angkanya. Ya, kalau oh bisa pembulatan Pak, boleh silakan ya. Tapi itu cukup menyita. Ada pertanyaan nomor 27? Yuk, berikutnya nomor. Nah, ini yang grafik-grafik ya. Tuh. Sebuah perkebunan memanen tiga jenis buah utama apel ya. Apelnya 20%, jeruknya 10%, buah tropis bagian lingkaran besar warna orange. Data buah tropis diperinci lagi, jadi ada dua lingkaran ya. Jadi lingkaran yang kanan itu representasi dari lingkaran yang sebelah kiri, juring sebelah kiri yang bertopik buah tropis gitu. Jadi data yang di sini nanti akan dibagi-bagi lagi menjadi ini. Ya, hati-hati ya, persentase, oh ini sudut-sudut di sini, itu akan berbeda dengan yang di sini. Bukan bukan 100%-nya ini. Jadi 72% dan sekitarnya ini tidak boleh masuk ke sini. Ya, jadi sekian bagian dari lingkaran yang sebelah kiri itu adalah 100%-nya dari yang kanan. Oke. Diketahui bahwa hasil panen nanas tahun ini adalah 2,1 ton. Pernyataan berikut yang ditanya, ada berapa banyak pernyataan yang benar ya. Sorry, kalian ada ininya nggak? Ada soalnya nggak? Karena di kamera saya pun kurang jelas ya. Ya, kalau nggak ada saya coba cek dulu di aslinya, di PDF-nya. Oh, ada di sini ya. Oke, saya gambar ulang ya, biar kalian paham. Ini apel nih. Ini apel. Oh ya, apel itu 20%. Kemudian ini, bagian ini adalah jeruk yang 10%. Berarti buah tropisnya pasti 70% dong. Betul? 20% sama 10% kan totalnya 100%. Jadi sisanya 70% buah tropis. Nah, kemudian buah tropis ini dibagi-bagi lagi ya. Kalau menurut PDF yang sudah diperbesar, itu ada melon, melonnya nggak tahu. Ini mangga. Nah, mangganya 144 derajat ya. Mungkin seperti tadi ada yang bilang pakai sudut. Ini 108. Terus pepayanya 72. 72, 108, 144. Kalau di total berapa nih? 72 tambah 104. Ya, kontrak akan berjalan. 144, 108, 172 ya. 10, 14, 12, 4 ya. Karena totalnya semua 360, maka untuk bagian yang ini, si melon, 360 kurangi 324 ya. Berapa tuh? 36. Dapat ya, 30. Ya, oke, datanya sudah lengkap semua. Kemudian diketahui hasil panen nanas. Mana nanas? Nanas. Nah, yang 108 ya. Yang 108 si nanas ya.
Itu katanya 2,1 ton. Nah, kalau kita tahu nanas, nanasnya itu tadi berapa? 108 derajat itu setara dengan 2,1 ton. Ya, total hasil panen seluruh buah di perkebunan. Jadi yang ditanya semua ya, semua ini. Berarti kita harus cari dulu si ini berapa nih. Oke, kalau mau cari seluruh lingkaran ini kan 360 ya. Jadi dapat 108 per seluruhnya 360 akan sama dengan 2,1 ton per X ya. Saya kasih nama total di sini adalah X. Bagi berapa enaknya nih? 108 bisa dikecilin. Kalau saya bagi 8 bisa ya? Bagi 8 nggak bisa. Bagi 9 ya. Bagi 9 itu dapat 108 bagi 9 dapat 12. Ini bagi 9 dapat 4. Bisa bagi 4 lagi, bisa. Jadi 3, ini bisa didapatkan 3X sama dengan 2,1 ton. Benar ya? Sama dengan 210 ton. 2,1 kali 10 ya. Dapat X-nya adalah 70. Ya. Nah, segini 70 ton. Semua lingkaran yang di K. Nah, itu totalnya dapat 70 ton ya. Oke. Nah, 70 ton ini kalau menurut lingkaran yang di kiri itu hanya 70% ya. Betul? Berarti yang 30% kalau dibandingkan 70 sama 70% ya ini pasti 30 ton ya. Bisa kita bandingkan secara langsung gitu. Ya, 70 ton ditambah 30 ton berarti totalnya harus 100 ton seluruh panen yang ada di kebun ini. Oke, apakah sampai sini bisa diikuti? Jadi totalnya semua 70 ton untuk yang bagian ini saja. Karena ini 7 banding 3, 70% banding 30%, maka kalau ini 70 ton, ini pasti 30 ton. Jadi total semuanya harus 100 ton ya. Nih perhitungannya boleh dilihat lagi. 2,1 kali 10 ya? Sorry, sorry guys. 2,1 kali 10 betul 21. Berarti ini 7 ton. Sorry, kelebihan 0 ya. Berarti betul ya jawabannya 10 ton. 2,1 kali 10, 21. 21 dikalikan dengan dibagi dengan 3. Jadi jawabnya 7 ton. Kalau ini 7 ton, 7 ton ada 70%, berarti 30%-nya pasti 3. Nomor 1 benar. Nomor 2, hasil panen jeruk lebih besar daripada hasil panen pepaya. Mana pepaya? Coba dilihat di situ pepaya. Oh, pepaya ternyata yang ini ya, yang 72% pepaya. Pepaya. Terus dibandingkan dengan jeruk. Mana jeruk? Nah, jeruk ini ya. Ya, jeruknya adalah 10%. Nah, kalau tadi ini 7 ton, ini 3 ton ya, sedangkan jeruknya juga 10%, 1/10 bagian, berarti kita bisa klaim bahwa jeruknya itu 1 ton ya. Ya, tulis. Jeruk sama dengan 1 ton. Nah, dibandingkan dengan pepaya. Nah, pepaya berarti kita harus ngikutin tabel yang ini kan? Nah, tabel yang ini gimana? Yang diketahui kan si nanas ya. Ya, nanas banding pepaya, sudutnya ya. Sudutnya sama dengan kuantitinya si nanas ya. X nanas sama X pepaya. Sudutnya nanas berapa tadi? 108. Sudutnya pepaya 72. Jumlah nanas tadi berapa? 2,1 ton.
Nah, tinggal dicari jumlah si pepaya. 108 dibagi 72, bisakah kita perkecil? Bisa ya. Kita bagi 36 dapat 2, dapat 3, 36 dapat. Kali silang 3 jumlah nanas, jumlah pepaya sama dengan 3 kali 1, sehingga didapatkan XP-nya 4,2 dibagi 3. Ya, silakan dibagi nanti hasilnya 1,4 tonnya. 42 bagi 3 kan 14 ya. Ya, karena ini koma, dapat. Jadi dapat ya, pepayanya 1,4 ton. Jadi pernyataan 2 betul salah? Hasil panen jeruk lebih besar daripada hasil panen pepaya. Jawabannya salah ya. Nah, diingatkan lagi kalau tabelnya ada dua gini ya sabar aja ya. Carinya satu persatu, harus sabar, harus tekun gitu. Jangan, aduh ini kudu begini, harus diginiin. Males gitu ya, hoream, wah repot. Jadi tadi satu benar, dua salah. Harusnya panen pepaya lebih besar daripada panen jeruk. Oke, bisa dilanjut. Berikutnya, selisih hasil panen apel dan nanas adalah 0,1 ton. Nanas tadi berapa? 2,1. Apelnya di mana apel? Apelnya yang ini ya, yang 2 ton gitu ya. Ya udah, 2 kurang 2,1 karena selisih, ya nanti kita kasih tanda mutlak ya. Oke, karena kan kita nggak tahu sih yang mana yang lebih besar lebih kecil, biasanya begitu. Tapi ini ketahuan ya, yang nanas sama apel itu lebih besar nanas. Apelnya cuma 2 ton ya. Tapi karena selisih ya kita nggak perlu negatif positif, pokoknya selisih. Betul ya. Nah, hasil panen melon adalah 0,7. Mana melon? Oh, melon tadi sudah dicari ya, 36 derajat. Boleh dibandingin sama si nanas. Kosong. Derajat sudut ya, sudut melon dibagi sudutnya si nanas akan sama dengan sudut melon tadi udah dicari ya, 36 derajat per 108. Itu akan sama dengan jumlahnya si melon, X melon, dibagi X nanasnya tadi 2,1. 36 kalau dibagi 36 1, 108 bagi 36 hasilnya 3. Kali silang 2,1 sama dengan 3 kali X melon. Maka X melonnya 2,1 bagi 3 dapat 0,7. Betul ya? Jadi ada berapa pernyataan yang benar? Ada 3 ya? 3. Yaitu nomor 1, nomor 3, dan nomor 4 ya. Semuanya dengan menggunakan perbandingan sudut. Sampai sini ada pertanyaan? Yang 108 dari mana ya, Pak? Yang 108 yang mana? Coba lihat. Yang Jadi, em, waktu ngitung apa? oh 108 tuh 108 derajat bukan angka normalnya. Bukan. Ini kan dalam sudut ya. Representasinya dalam sudut ya. Ini kalau nggak salah 108 ya. Kalau saya lihat dari peda maksudnya. 108 ini 144, ini 72
totalnya 360, maka ketahuan si melonnya 36. Oke, terima kasih ya, Pak. Ya, itu apa? Representasi bagian dalam lingkaran dengan sudut gitu ya. Jadi kalau 90 derajat ya berarti seperempat bagian, 180 derajat setengah bagian, 108 derajat ya berarti 108 per 360 bagian. Kan sudut satu lingkaran kan 360. Ini. Ya. Tapi nanti kalau kalian membandingkan ya berarti sudut harus dibandingkan dengan sudut gitu ya. Jumlah kuantiti aslinya harus dijumlahkan dengan kuantiti aslinya. Gitu. Ya. Jangan sudut dibandingkan dengan persentase. Ya bisa aja sih, asal dia punya lawan ya. Sudut lawan sudut, persentase lawan persentase. Boleh, ya. Tapi kalau sudut ini persentase ini lain lagi gitu, wah ini besarannya harus dua-dua ya. Harus satu dalam dua dalam derajat, dua dalam kuantiti, atau dua dalam persentase, dua dalam kuantiti boleh. Ya. Yuk, 29. Diagram berikut menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan dalam ribuan. Ketiga objek wisata ada pantai, gunung, air terjun. Ya, tabel begini jangan lupa dicek ininya ya. Historinya apa di situ. Warnanya menunjukkan apa, si pantai, si gunung, atau air terjun yang bersangkutan. Gitu. Oke, di sini kayaknya kurang jelas ya print-printan saya juga. Coba saya lihat hasilnya. Nah, ini aslinya. Ini 15, 15. Saya tulis ini ya. 15, ini 20, ini 40 ya. Ini 18. Ya kalau ada yang punya soalnya ya bagus sih. 8025, ini 45. Ini 24, ini 30, ini 43. 43 ya. Kemudian ini 28, ini 35, yang bawah adalah 48. Terus 30, 40, dan 46. Ya. Wah, bawah-bawahnya apa tuh? Oh, bawahnya ada juga ya. Pantai Gunung Air Terjun dalam angka ya. Jadi angka-angka yang di atas tuh bisa dilihat di bawah. Jika tren pada masing-masing objek wisata berlanjut secara linear sesuai pola data, manakah pernyataan berikut yang paling mungkin benar untuk tahun 2026? Ini sampai 2025, berarti 2026. Yuk kita mulai dari yang bawah. Yang bawah itu adalah si pantai ya. Pantai itu naik ya. 40, 45, 43, 48, 46. Kira-kira berapa tuh setelah itu? Ya, dapat ya kelihatan polanya. Dari 40 ke 45 naik 5. Dari 5 turun 2. Ya, ya kita coba plus 5, min 2, plus 5 lagi. Terus min 2 lagi. Jadi kita berharap berikutnya adalah plus 5 ya. Untuk 2026. Berarti 2026 harusnya plus 5. Jadi harusnya 51. Kalau ngikutin tren gitu ya. Berikutnya, si gunung. 20 ke 25 naik 5. Wah, naik 5 semua ya. Jadi ini pasti 45. Ya. Plus 5, plus 5.
Terus terakhir si air terjun. Air terjun dari 15 ke 18 naik 3, kemudian naik 6, kemudian naik 3, naik, loh, kok ini enggak ini ya. Tambah 3, tambah 6, tambah 4, tambah 2. Benar ya? Coba ya. Polanya ada 3, tambah 6, tambah 4, tambah lagi 2. Wah, ini cukup aneh ya polanya ya. Coba barangkali ada yang bisa melihat polanya. 15, 24, 30, tambah 9, tambah 6. Nggak bisa juga ya. Kalau dilihat dua-dua, kalau diacok-acok begitu. 3, 6, 4, 2. 15, 18, 24, 2. Yuk kita lihat coba kunci jawabannya ininya ya. Apa pilihannya? Yang ditanya adalah yang paling mungkin benar. Total jumlah pengunjung akan meningkat kurang dari 10% dibandingkan tahun 2025. Karena kenaikan hanya terjadi pada satu objek wisata. Salah ya? Ya. Karena belum tentu kurang dari 10% ya dari tahun 2025. Coba aja kita bayangin. Ini 40 berapa? 48, 30 dan 40 nih. Yang bawah aja 40 sama 46 aja udah 86 ya. Kemudian ini totalnya 96. Nah, 86 ke 96 kan itu di atas 10% ya. Karena 86 ditambah 10% aja cuman bisa sampai 95 gitu. Sedangkan itu 96. Jadi akan meningkat kurang dari 10% dibandingkan tahun 2005 karena kenaikan hanya terjadi pada satu objek wisata. Belum tentu benar ya, karena kenaikan ternyata ada di dua objek wisata. Sudah kelihatan di sini ya. Nomor B, selisih jumlah pengunjung antara pantai dan gunung akan menjadi nol karena tren keduanya saling mendekati antara pantai dan gunung. Bisa nol? Mendekati nol? Ya ini kalau diterusin gimana? Menjadi 50 ya. Betul? Kan ditambah 5. Ini habis tambah 5 terus kurang 2 ya. Ini tambah min 2 tambah 5 ini kurang 2 ya. 49 ya. Oke. Jadi selisihnya bisa nggak menjadi nol? Mungkin nggak pas jadi nol ya. Karena itu dari 51 ya, 42, 5, 35, 48, 46 tambah 5 ya. Ya, selisih jumlah pengunjung akan menjadi nol karena tren keduanya mendekati ya. Kalau dibilang menjadi nol sih enggak ya, karena ternyata dia lewat ya. Ini tambah 50, tambah 5, 50, ini jadi 49 ya. Apakah akan melewati nol? Iya, melewati. Tapi kayaknya ini kalau dihitungnya per tahun ya selisihnya tetap min 1 ya. Gitu. Oke. Yang C, persentase kontribusi pengunjung gunung terhadap total pengunjung akan meningkat dibandingkan tahun 2025. Persentase kontribusi pengunjung gunung terhadap total. Mana gunung? Terhadap total ya pada tahun 2025. Persentase kontribusi pengunjung gunung terhadap total pengunjung akan meningkat dibandingkan 2025. Gunungnya berapa? 40 ya. 40 per seluruhnya adalah 70 tambah 46, 116. Nah, diharapkan di sini akan menjadi berapa? Di 2026, 51 sama 45 kan 45 ya. Oke. 45-nya naik. 45, 51. Nah, ini yang membingungkan ya. Kita belum tahu data ini. Jadi kita berharap ini dari 28
terus ke 30 nanti naiknya akan berkurang gitu ya. Tambah 6 tambah 4 tambah 2 jadi 30 gitu ya. Karena ini turun terus nih, 642. Ini berkurang gitu. Gitu. 5, ini kan 5 ya. 45 sedikit. Iya. Ya. Kalau ini balik lagi 3 gimana? Ya tetap aja kan ini nggak sesuai harapan ya. Karena yang atas nambahnya 5, yang bawah nambahnya sedikit. Jadi kalau diperkirakan mungkin persentase kontribusi pengunjung gunung ya akan meningkat ya terhadap total pengunjung gitu ya. Karena naiknya totalnya itu tidak sebesar yang tahun 2025. Jadi nomor A tadi belum tentu ya, nomor B ini. Nomor C itu mungkin jumlah pengunjung air terjun akan melampaui 35.000 karena tren kenaikan yang semakin cepat setiap tahunnya. Jumlah pengunjung air terjun bisa 35.000, bisa ya? Atau nggak bisa? Ya, air terjun kan 3, 6, 4, 2. Nah, kalau ini makin turun terus ya susah ya. Soalnya kalau kita ngulang ini 3, terus 6 lagi, terus 4, 2 itu bisa. Mungkin ya. Ini tapi yang ditanya yang paling mungkin ya. Ketika kita cari datanya yang paling. Rata-rata jumlah pengunjung ketiga objek wisata akan menurun karena fluktuasi pada pantai. Rata-rata jumlah, oh itu ada datanya nggak? Fluktuasi pada pantai. Rata-rata jumlah pengunjung ketiga objek karena fluktuasi pada pantai. Nggak ya? Ya, jadi C kayaknya jawabannya ya. Yuk, terakhir, diagram belakang berikut menunjukkan data pengelolaan sampah di 5 kota. Nah, saya bukan dulu PDF-nya ya. Ini kota E, kota D, kota C, kota B, kota A. Ya, ini yang atas ini yang lebih cerah itu adalah sampah terolah di daur ulang. Ini yang sampah terhasilkan yang bawah ya. Ini nggak jelas ya di sini ya. Oke. Nah, karena nggak jelas ya sudah nanti saya bacakan aja. Jadi ini ada semua total sampahnya ada di sini ya. Untuk yang kota A itu 600 tuh. Ini 600, ini 480. Oke, sini ya. Nah, ditanya di kota manakah yang memiliki persentase efektivitas pengelolaan sampah tertinggi. Ya, nah kalau boleh saya gambarkan ya, ya saya gambarin. Ini yang kota E itu yang oranye adalah 480, yang bawahnya 600 ya. Anggap ini diagram batangnya nggak saya gambar. Itu kota E, kota D itu 400 dan 1000. Kota C 300 dan 400. Kota B 600 dan 800. Kota A itu 250 sama 500 ya. Nah, jadi dari ini ya, dari apa? Kota E ini yang atas itu 480 nggak kelihatan, yang bawah 600 dan seterusnya sampai bawah. Ya, bisa di ini kan. Nah, gitu ya.
Nah, artinya apa? Yang 480 itu adalah sampah yang terolah. Sedangkan yang bawah itu sampah yang dihasilkan. Yang bisa didaur ulang cuma 480. Berarti yang nggak bisa didaur ulang ya tinggal dikurangi aja ya. Kalau yang ditanyanya adalah yang tidak bisa didaur ulang. Berarti yang betul-betul harus dihancurkan itu yang 120, 600 kurang 480. Tapi yang ditanya adalah berdasarkan data di atas, kota manakah yang efektivitas pengelolaan sampahnya tinggi? Ya kita bandingin ya. 480 banding 600 bagi 12. Bagi 120 ini 4, bagi 120 ini 5. 80%. Ya. Yang kedua, 400 bagi 1000 jelas 40%. 300 bagi 4 jelas 75%. 3 per 4 kan ya. 600 sama 800 juga sama 75%. Ini 250 bagi 500 kan setengah ya. Setengah kali 100% ya. Ya, jadi yang memiliki rasio sampah terolah dibanding sampah terhasilkan tertinggi adalah yang E ya. Dengan hasilnya adalah 80%. Betul ya, 80%. Ya, bagi sosio. Gitu. Jadi jawaban untuk nomor 30 adalah E. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Habis ya, 10 nomor yang TO. Nanti kalau soal TO-nya dibagikan, boleh dilihat lagi ya. Ini cara hitungnya ya nggak terlalu sulit ya. Karena dari tadi hitungannya hanya membanding-bandingkan, kemudian apa ya? Dia membanding-bandingkan, kemudian lihat tabel, rasio, pola, nah, itu sudah biasa. Silakan kalau ada pertanyaan. Untuk nomor 30 ya pertanyaannya ya tidak melulu rasio yang terhasilkan ya. Rasio yang terolah saja. Kadang bisa dibilang rasio yang paling banyak ininya apa, yang sampah terbuangnya yang mana gitu. Tapi apapun pertanyaannya, kalau namanya grafik membandingkan, ya kalian harus jelas yang dibandingkan apa terhadap apa. Nah, kalau itu aja kita nggak bisa eh, mencari variabelnya, ya jelas finishingnya juga pasti nggak benar gitu ya. Jadi tetap dibaca dengan teliti. Udah nggak ada yang nanya nih? PU2? Halo guys, masih pada bangun nggak nih? Bangun kok, Pak. Bangun. Hadir, hadir. Hadir. Yuk, pesan terakhir ya sebelum saya tutup. Tetap semangat ya. Tetap semangat, jangan menyerah. Latihan terus hari-hari terakhir ini. Mungkin yang kebagian hari kedua dan seterusnya ya, atau yang hari terakhir mungkin masih ada napas ya buat latihan dan melihat soal hari sebelumnya. Ya, kalau sudah, saya tutup saja. Sudah 10 nomor pembahasan Teo hari ini. Jangan lupa istirahat, tetap semangat, jangan lupa sembahyang ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Silahkan. Terima kasih. Bye.